kita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik walaupun kita masih di tempat kita masing-masing. Nah ya, minggu ini kita sudah melewati 1 minggu ini. Nah, kita sudah melewatinya tuh sudah dengan hati yang gembira, dengan ada sedih juga ya. Nah, kita hari ini kita mau bernyanyi, kita harus bersuka cita karena kita mau memuji nama Tuhan. Oke? Semuanya siap? Siap! Kita nyanyi ya lagunya, adalah sukacita di hatiku. Kita nyanyi bareng-bareng. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Wah, kayaknya nih kurang seru nih Kak Erika kalau kita cuma adalah sukacita. Kakak mau ajak adik-adik untuk coba hal baru. Sukacitanya kita pakai patah 2 kata. Jadi susu, kakak, cici, tata. Bisa? Berani Bisa. Kak Erika? Bisa dong. Ayo! Adalah susu kakak cici tata di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah susu kakak cici tata di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Wah, sudah pecah 2 kata loh Kak. Kalau gimana kok kita pecahin lagi? Jadi satu-satu. Wah, Bisa. boleh nih dicoba. Ayo kita coba ya. Kita SUKACITA. Adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Hari lagi adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami 1 minggu kemarin. Tuhan juga yang berkati 1 minggu ke depan. Tuhan, Engkau berkati hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, mau memuji nama-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan memuji pujian-pujian, juga memimpin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang semuanya tetap berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita naikkan pujian bertambah-tambah dalamnya. Ikuti gerakan kakak ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut,
boleh duduk ya. Nah, siapkan ya kita telinganya, terus Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah duduk ya, tenang. Ya, kita mau nyanyi satu lagu, Firman-Mu pelita bagiku ya. Firman Tuhan itu adalah terang bagi jalannya kita. Oke, jadi kita nyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi Kak Heni mau ingatkan ya, kita tetap semangat, konsentrasi saat kita mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kalau masih ada adik-adik yang tiduran, duduk selonjoran, ayo duduk yang tegak. Kita semangat mau dengar firman Tuhan ya. Kita buat supaya hati Tuhan senang, karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk kita. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Heni mau ajak kita untuk berdoa dulu. Ayo, mana sikap doa yang baik? Kita mau bicara dengan Tuhan sebelum kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab firman Tuhan. Tolong kami mendengar dengan teliti, dengan baik, supaya kami boleh mengingat cerita ini dengan jelas, dan kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk bagaimana hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, apakah ada di antara kalian yang tahu ada berapa banyak suku bangsa di dunia ini? Gimana? Banyak. Ya, pastinya banyak sekali. Di Indonesia saja sudah ada 1.340 suku bangsa. Apalagi sedunia, tentunya banyak sekali. Bahkan mungkin ada suku bangsa yang belum diketahui sampai sekarang karena mereka
tinggal di tempat-tempat yang tersembunyi. Namun, apapun suku bangsanya, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus sayang mereka semua. Yesus cinta semua orang dari suku bangsa apapun. Apakah itu dari suku Tionghoa, suku Batak, Jawa, Aborigin, apapun itu. Yesus cinta mereka semua. Dari yang rambutnya keriting atau lurus, kulitnya putih atau coklat, semuanya Tuhan Yesus sayang. Dan Tuhan Yesus juga ingin kita sebagai anak-anak Tuhan mengasihi mereka sama seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tapi sayang, ada banyak anak Tuhan yang tidak mengasihi temannya hanya karena mereka berbeda. Beda sekolah, beda kelas sekolah minggu, beda warna kulit atau rambutnya, beda agamanya. Ya, Tuhan Yesus menjadi sedih melihat anak-anak Tuhan bersikap seperti itu. Sama seperti Tuhan sedih dengan Yunus. Loh, emang Yunus kenapa? Kok Tuhan jadi sedih dengan Yunus? Begini adik-adik, Tuhan mengasihi orang Niniwe. Karena itu, Yunus disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe untuk memberitahukan mereka supaya mereka bertobat dari perbuatan jahat mereka. Sebab kalau mereka tidak mau bertobat dan berhenti berbuat jahat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Tapi Yunus tidak mau taat sama perintah Tuhan. Dia malah lari ke kota Tarsis. Adik-adik, ada yang tahu tidak? Kenapa ya Yunus lari dan tidak mau taat sama perintah Tuhan? Ada yang tahu? Ya, karena Yunus tidak mau Tuhan mengasihi orang Niniwe. Bagi Yunus, orang Niniwe itu jahat. Orang Niniwe itu musuhnya Israel. Yunus ingin orang Niniwe dihukum oleh Tuhan. Karena itu, Yunus lari dan naik kapal lain yang mau menuju ke kota yang jauh dari Niniwe. Dia pergi ke kota Tarsis. Tapi Tuhan sayang Niniwe dan tidak ingin Niniwe dihukum. Tuhan ingin orang Niniwe bertobat. Dan Tuhan ingin juga Yunus mengasihi orang Niniwe sama seperti Tuhan mengasihi orang Niniwe. Tuhan ingin Yunus pergi ke kota Niniwe untuk memberitahukan perkataan Tuhan kepada orang Niniwe. Sebab itu, ketika Yunus sedang tidur di bagian paling bawah kapal, Tuhan menurunkan badai besar, sehingga kapal yang dinaiki oleh Yunus hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat ketakutan. Mereka mencoba mencari tahu siapa sih yang menyebabkan Tuhan menjadi marah dan mengirimkan badai yang besar itu ke kapal mereka. Setelah mereka mencari-cari tahu, akhirnya mereka menemukan bahwa Yunuslah yang menyebabkan Tuhan menjadi marah. Dan atas permintaan Yunus sendiri, maka mereka mengangkat dan membuang Yunus ke dalam laut. Tapi Tuhan mengasihi Yunus dan Tuhan tidak ingin Yunus mati. Maka ketika Yunus tenggelam, Tuhan mengirimkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan dan menyelamatkan Yunus. Adik-adik, Yunus berada di perut ikan selama 3 hari loh. Dan saat Yunus berada dalam perut ikan, akhirnya Yunus sadar akan kesalahannya. Dan dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Yunus berdoa begini, "Tuhan, selamatkan aku.
aku berjanji mau taat kepada Tuhan dan mau pergi ke Niniwe. Adik-adik, kita belajar dari Yunus ya. Kalau kita salah dan kita sadar, kita juga harus berani berdoa minta ampun sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan mendengar doa Yunus, adik-adik. Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Dan untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Setelah berjalan selama 3 hari, akhirnya Yunus sampai ke kota Niniwe. Di kota Niniwe, Yunus mulai memberitakan firman Tuhan ke orang Niniwe. Dia berkata begini, "Hai orang Niniwe, dengarkanlah firman Tuhan. Jika engkau tidak mau bertobat dari perbuatan jahatmu dan minta ampun kepada Tuhan, maka dalam 40 hari Tuhan akan menghukum kalian semua." Puji Tuhan. Orang-orang Niniwe yang mendengarkan perkataan Yunus itu, mereka menjadi sadar akan kesalahan mereka. Mereka menyesal atas perbuatan jahat mereka dan mereka minta ampun kepada Tuhan. Mereka berjanji kepada Tuhan untuk tidak akan berbuat jahat lagi. Maka Tuhan pun tidak jadi menghukum orang Niniwe. Adik-adik, sama seperti Tuhan mengasihi kalian dan mengasihi orang Niniwe sekalipun mereka jahat, Tuhan ingin kita juga mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin kita memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka dan Yesus ingin mereka menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus ingin supaya kita mendoakan mereka agar mereka menjadi sadar akan perbuatan nakal mereka dan bertobat lalu menjadi anak yang baik kembali. Tuhan ingin kita memberitahu kepada mereka kalau Tuhan Yesus sudah mati atas segala dosa-dosa mereka. Jika mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni segala kesalahan mereka. Dan bila mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menjadi sahabat mereka dan akan membawa mereka tinggal di surga bersama-sama dengannya. Maukah engkau melakukannya? Apakah adik-adik mau melakukan firman Tuhan? Jangan seperti Nabi Yunus ya, yang tidak mau taat dengan firman Tuhan, malah lari, disuruh lakukan A, dibuat B. Tapi mari kita lakukan firman Tuhan. Seperti Tuhan yang sayang kepada semua orang, kita juga punya hati yang seperti Tuhan, cinta kepada semua orang, mau berbagi firman Tuhan dengan semua orang. Ya, adik-adik yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau mengasihi kakaknya, adiknya, mengasihi temannya, mengasihi orang-orang di sekitarnya, mari Kak Heni ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan dari Nabi Yunus. Kami mau belajar tentang taat kepada perintah Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami punya hati yang seperti Tuhan Yesus, hati yang sayang kepada semua orang walaupun orang itu jahat, tapi kami mau memperkenalkan mereka kepada kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka, kami juga mau melakukan hal yang baik untuk mereka. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak ingat ya, kalau kemana-mana ingat 3M ya. Kayak diambil dulu. Satu apa? Memakai masker kemanapun kita pergi supaya tidak gampang tertular. Kedua, rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya.
supaya kita selalu bersih. Dan jangan lupa yang terakhir, menjaga jarak kalau kita ada di dekat orang-orang. Oke? Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh kumpulkan persembahannya di celengan yang sudah adik-adik bikin ya. Atau kalau mau transfer, bisa hubungi kakak sekolah minggu. Kita sama-sama pujikan, Aku Diberkati. Dari yang kami berikan kepadamu, Engkau berkati persembahan ini Tuhan, supaya dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman, kita memuji Tuhan ya. Kita setelah ini mau berpisah dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita mau nyanyi satu lagu ya, Jalan Serta Yesus. Oke, siap ya semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Arah kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Kiri. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi. Dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang berkati. Sertai kami Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari. Dan kumpulkan kami minggu depan bersama-sama lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang mencari nafkah. Berkati kesehatan kami juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.